Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cendekia, selamat datang kembali di Pustaka Kampus. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah singkat Kesultanan Samudra Pasai. Mari kita mengenal lebih dekat sejarah Kesultanan Samudra Pasai. Baiklah, berikut ini adalah penjelasannya. Baik, untuk yang pertama adalah Kesultanan Samudra Pasai. Kesultanan Pasai juga dikenal dengan Samudra Darussalam atau Samudra Pasai, adalah kerajaan Islam yang terletak di pesisir pantai utara Sumatera, kurang lebih di sekitar kota Leuk Seumawe dan Aceh Utara, Provinsi Aceh, Indonesia. Belum begitu banyak bukti arkeologis tentang kerajaan ini untuk dapat digunakan sebagai bahan kajian sejarah. Namun, beberapa sejarawan memulai menelusuri keberadaan kerajaan ini, bersumberkan dari hikayat Raja-Raja Pasai, dan ini dikaitkan dengan beberapa makam raja serta penemuan koin berbahan emas dan perak dengan tertera nama rajanya. Kerajaan ini didirikan oleh Marasilu yang bergelar Sultan Malik As-Saleh sekitar tahun 1267. Keberadaan kerajaan ini juga tercantum dalam kitab Rihlah ila Masyriq atau Pengembaraan ke Timur, karya Abu Abdullah bin Battuta pada tahun 1304 sampai 1368. Musafir Maroko yang singgah ke negeri ini pada tahun 1345. Kesultanan Pasai akhirnya runtuh setelah serangan Ihsan Portugal pada tahun 1521. Baik, untuk selanjutnya adalah pembentukan awal. Berdasarkan hikayat Raja-Raja Pasai menceritakan tentang pendirian Pasai oleh Marasilu setelah sebelumnya ia menggantikan seorang raja yang bernama Sultan Malik Al-Nasr. Marasilu ini sebelumnya berada pada satu kawasan yang disebut dengan Samerlanga. Kemudian setelah naik tahta bergelar Sultan Malik As-Saleh, ia wafat pada tahun 696 Hijriah atau 1267 Masehi. Dalam hikayat Raja-Raja Pasai maupun Sulalatus Salatin, nama Pasai dan Samudra telah dipisahkan merujuk pada dua kawasan yang berbeda. Tetapi dalam catatan Tiongkok, nama-nama tersebut tidak dibedakan sama sekali. Sementara Marco Polo dalam lawatannya mencatat beberapa daftar kerajaan yang ada di pantai timur Pulau Sumatera waktu itu. Dari selatan ke utara terdapat nama Verlek atau Perlak, Basma dan Samara atau Samudera. Masih dalam pembentukan awal, pemerintahan Sultan Malik As-Saleh kemudian dilanjutkan oleh putranya Sultan Muhammad Malik Az-Zahir dari perkawinannya dengan putri Raja Perlak. Pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Malik Az-Zahir, koin emas sebagai mata uang telah diperkenalkan di Pasai. Seiring dengan berkembangnya Pasai menjadi salah satu kawasan perdagangan sekaligus tempat pengembangan dakwah agama Islam. Kemudian, sekitar tahun 1326, ia meninggal dunia dan digantikan oleh anaknya Sultan Mahmud Malik Az-Zahir dan memerintah sampai tahun 1345. Pada masa pemerintahannya, ia dikunjungi oleh bin Battuta, kemudian menceritakan bahwa Sultan di negeri Samatra atau Samudra menyambutnya dengan penuh keramahan dan penduduknya menganut mazhab Syafi'i. Adapun relasi dan persaingan, Kesultanan Pasai kembali bangkit di bawah pimpinan Sultan Zain Al-Abidin Malik Az-Zahir tahun 1383 dan memerintah sampai tahun 1405. Dalam kronik Tiongkok, ia juga dikenal dengan nama Sainuli Api Tingki dan disebutkan ia tewas oleh Raja Nakur. Selanjutnya, pemerintahan Kesultanan Pasai dilanjutkan oleh istrinya, Sultanah Nahrasiyah. Armada Cheng Ho yang memimpin sekitar
208 kapal mengunjungi Pasai berturut-turut dalam tahun 1405, 1408, dan 1412. Berdasarkan laporan perjalanan Zheng He yang dicatat oleh para pembantunya seperti Ma Huan dan Fei Xin. Baik, selanjutnya adalah pemerintahan. Pusat pemerintahan Kesultanan Pasai terletaknya antara Krueng Jambu Ai atau yang disebut juga dengan Sungai Jambu Air dengan Krueng Pes atau Sungai Pasai, Aceh Utara. Menurut Ibn Battuta yang menghabiskan waktunya sekitar 2 minggu di Pasai menyebutkan bahwa kerajaan ini tidak memiliki benteng pertahanan dari batu, tetapi telah memagari kotanya dengan kayu yang berjarak beberapa kilometer dari pelabuhannya. Pada kawasan inti kerajaan ini terdapat masjid dan pasar serta dilalui oleh sungai tawar yang bermuara ke laut. Ma Huan menambahkan, walau muaranya besar namun ombaknya menggelora dan mudah mengakibatkan kapal terbalik, sehingga penanaman Leok Sumawe yang dapat bermaksud teluk yang airnya berputar-putar kemungkinan berkaitan dengan ini. Masih dengan pemerintahan, dalam struktur pemerintahan terdapat istilah materi, syah bandar, dan kadi. Sementara anak-anak, sultan baik lelaki maupun perempuan digelari dengan tun. Begitu juga beberapa petinggi kerajaan. Kesultanan Pasai memiliki beberapa kerajaan bawahan dan penguasanya juga bergelar sultan. Pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Malik Az-Zahir, Kerajaan Perlak telah menjadi bagian dari kedaulatan Pasai. Kemudian ia juga menempatkan salah seorang anaknya yaitu Sultan Mansur di Samudra. Namun, pada masa Sultan Ahmad Malik Az-Zahir, kawasan Samudra sudah menjadi satu kesatuan dengan nama Samudra Pasai yang tetap berpusat di Pasai. Pada masa pemerintahan Sultan Zain al-Abidin Malik Az-Zahir, Lait atau Kerajaan Pedir disebutkan menjadi kerajaan bawahan dari Pasai. Sementara itu, Pasai juga disebut memiliki hubungan yang buruk dengan Akur. Puncaknya, kerajaan ini menyerang Pasai dan mengakibatkan Sultan Pasai terbunuh. Adapun perekonomiannya, Pasai merupakan kota dagang, mengandalkan lada sebagai komoditi andalannya. Dalam catatan, Ma Huan disebutkan 100 kati lada dijual dengan harga perak 1 tahil. Dalam perdagangan Kesultanan Pasai, mengeluarkan koin emas sebagai alat transaksi pada masyarakatnya. Mata uang ini disebut dengan dauraham atau dirham, yang disebut 70% emas murni dengan berat 0,60 gram, diameter 10, mutu 17 karat. Sementara masyarakat Pasai umumnya telah menanam padi di ladang yang dipanen 2 kali setahun, serta memiliki sapi perah untuk menghasilkan keju. Sedangkan rumah penduduknya memiliki tinggi rata-rata 2,5 meter yang disekat menjadi beberapa bilik, dengan lantai terbuat dari bilah-bilah kayu, kayu kelapa, atau kayu pinang yang disusun dengan rotan dan diantaranya dihamparkan 3 rotan atau pandan.
Berikutnya, agama dan kebudayaan. Islam merupakan agama yang dianut oleh masyarakat Pasai. Walau pengaruh Hindu dan Buddha juga turut mewarnai masyarakat ini, dari catatan Mahuan dan Tom Paris telah membandingkan dan menyebutkan bahwa sosial budaya masyarakat Pasai mirip dengan Malaka, seperti bahasa maupun tradisi pada upacara kelahiran, perkawinan, dan kematian. Kemungkinan kesamaan ini memudahkan penerimaan Islam di Malaka, dan hubungan yang akrab ini dipererat oleh adanya pernikahan antara Putri Pasai dengan Raja Malaka sebagaimana diceritakan dalam Sulatus Salatin. Pada akhir pemerintahan, menjelang masa-masa akhir pemerintahan Kesultanan Pasai, terjadi beberapa pertikaian di Pasai yang mengakibatkan perang saudara. Sulatus Salatin menceritakan Sultan Pasai meminta bantuan kepada Sultan Malaka untuk meredam pemberontakan tersebut. Namun, Kesultanan Pasai sendiri akhirnya runtuh setelah ditaklukkan oleh Portugal pada tahun 1521 yang sebelumnya telah menaklukkan Malaka pada tahun 1511. Dan kemudian tahun 1524 wilayah Pasai sudah menjadi bagian dari kedaulatan Sultan Aceh. Untuk yang selanjutnya ada daftar penguasa Pasai. Daftar penguasa Pasai ini ada sekitar 20 dan saya tidak akan menjelaskan satu persatu, bisa dilihat slide-nya. Lalu saya akan menyebutkan yang pertama dan yang terakhir. Pada tahun 1267 sampai 1297 itu yang pertama, dipimpin oleh Sultan Malik As-Saleh. Catatan dan peristiwanya, peristiwa pentingnya yaitu pendiri Samudra Pasai. Yang ke-20 atau yang terakhir pada tahun 1514 sampai 1517 yaitu dipimpin oleh Sultan Zainal Abidin. Catatan dan peristiwa pentingnya tidak ada. Baik, bisa dilihat berikut ini adalah daftar raja dari 1 sampai dengan 10. Untuk yang selanjutnya ada nama-nama raja dari 11 sampai dengan 20. Berikut ini warisan sejarahnya, yaitu penemuan makam Sultan Malik As-Saleh yang bertarikh 696 Hijriah atau 1267 Masehi dirujuk oleh sejarawan sebagai tanda telah masuknya agama Islam di Nusantara sekitar abad ke-13. Walau ada pendapat bahwa kemungkinan Islam telah datang lebih awal dari itu, hikayat Raja-Raja Pasai memang penuh dengan mitos dan legenda. Namun, deskripsi ceritanya telah membantu dalam mengungkap sisi gelap sejarah akan keberadaan kerajaan ini. Kejayaan masa lalu, kerajaan ini telah menginspirasikan masyarakatnya untuk kembali menggunakan nama pendiri kerajaan ini untuk Universitas Malikus Saleh di Leukseumawe. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang sejarah singkat Kerajaan Samudra Pasai. Semoga bermanfaat dan memberikan wawasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.